Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Arnelita. Kali ini saya ingin menjelaskan beberapa materi yang ada pada mata kuliah struktur data. Yang kita bahas di sini ada 4 materi, yaitu ada konsep array, jenis array, teknik search, dan teknik sort. Nah, pertama kali di sini kita akan membahas terlebih dahulu materi mengenai array. Array adalah sebuah struktur data yang terdiri atas banyak variabel dengan tipe data sama, di mana masing-masing elemen variabel mempunyai nilai indeks. Indeks array selalu bertipe integer yang dimulai dari 0. Contohnya ada pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya, jika masih bingung dengan ilustrasi di atas, saya coba kasih contoh penerapan array sebagai berikut. Misal, array A yang berisi 5 buah elemen bertipe integer, yaitu ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Maka indeks array terlebih tersebut ialah A itu sebagai larik, dan yang di dalam kurung siku itu sebagai indeks dari setiap elemen. Nah, ada A dengan indeks 0 dari elemen 10, indeks 1 dari elemen 20, indeks 2 dari elemen 30, indeks 3 dari elemen 40, indeks 4 dari elemen 50. Oke, di sini selanjutnya ada jenis-jenis array. Pertama di sini ada array satu dimensi. Array satu dimensi ini adalah elemen array yang hanya memiliki satu buah baris atau kolom dan hanya dapat diakses oleh program menggunakan suatu indeks tertentu. Contoh, kamu ingin mendeklarasikan sebuah array satu dimensi yang memiliki 10 elemen dengan tipe data integer dan diberi nama larik. Maka kamu bisa menuliskannya dengan bentuk array satu dimensi sebagai berikut. Nah, ini contohnya ada di bawah ini dengan integer, dengan tipe data integer, dan kita bebas ingin memberikan larik apa di situ, disertai dengan dengan elemen yang kita minta. Ada berapa elemen yang akan kita minta. Kemudian kamu juga bisa memberi nilai pendeklarasian atau inisialisasi. Contoh seperti ini. Dengan tipe data integer larik ada 10 elemen. Inisialisasinya berarti di sini ada 2, 5, 4, 8, 1, 3, 7, 1, 10, dan 6. Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa kamu telah memesan 10 tempat pada memori komputermu dengan indeks 0 sampai 9, di mana nilai-nilai tersebut dimasukkan pada elemen array secara berturut-turut. Jika disesuaikan dengan contoh pendeklarasian di atas, maka pengisian elemen tersebut dimulai dari nilai 2 yang diisi pada indeks 0 hingga indeks 9 yang diisi dengan nilai 6. Selanjutnya ada array 2 dimensi. Array 2 dimensi ini adalah elemen array yang hanya memiliki satu buah baris atau kolom dan sering digambarkan sebagai sebuah matriks atau bentuk grid. Contoh, pada bahasa pemrograman C, kita membuat 2 kali tanda kurung siku sesudah memasukkan nama variabel. Contohnya adalah tipe data integer dengan bilangan disertai dengan berapa array yang kita berikan. Perintah di atas akan membuat array 2 dimensi dengan nama variabel bilangan. Variabel ini berisi 4 elemen 2 kali 2. Agar dapat mengakses setiap elemen array, penulisan indeks juga harus ditulis seperti contoh di bawah ini. Oke. Di sini ada bilangan dengan disertai dengan indeksnya dari elemen 100. Begitupun seterusnya hingga indeks 1 yang disesuaikan dengan elemennya. Karena di sini dia terdapat 2 baris dan 1 kolom. Sebagai contoh tambahan berikut merupakan gambaran array 2 dimensi dengan baris integer A. Contoh untuk lebih dimengerti ada pada gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya ada array 3 dimensi. Elemen array yang memiliki baris, kolom, dan ukuran lebih banyak daripada array 2 dimensi dan dapat dikembangkan lebih dari 2 dimensi. Untuk membuat array 3 dimensi di dalam bahasa C++, caranya tulis 3 kali tanda kurung siku setelah nama variabel seperti contoh berikut. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Di sini ada tipe integer
yang sudah diberi dengan lariknya dan disertai dengan array 3 dimensi. Di sini ada 3 tanda kurung siku-siku, di mana tanda 3 kurung siku-siku itu menandakan bahwa kita dapat memberikan baris atau baris kolom yang berjumlah lebih banyak daripada array 1 dimensi dan 2 dimensi. Oke. Baris di atas akan membuat array 3 dimensi dengan nama variabel R. Variabel R total berisi 8 elemen atau 2 kali 2 kali 2. Untuk mengakses setiap elemen array, penulisan indeks juga harus ditulis 3 kali. Nah, contohnya seperti pada penulisan di bawah ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas materi yang ketiga. Karena tadi materi kedua kita telah bahas, yaitu jenis-jenis array. Sekarang kita langsung saja ke materi yang ketiga. Ada teknik search. Pengertian searching. Pencarian atau searching merupakan tindakan untuk mendapatkan suatu data dalam kumpulan data berdasarkan satu kunci atau key atau acuan data. Nah, pada teknik search ini terdapat 2 jenis search, yaitu ada sequential search dan binary search. Oke, selanjutnya pertama di sini ada sequential search atau pencarian beruntun. Adalah metode pencarian yang paling mudah. Pencarian beruntun merupakan proses membandingkan setiap elemen array satu persatu secara beruntun, yang dimulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan atau hingga elemen terakhir dari array. Nah, contoh dari sequential search ada pada di bawah ini. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai contoh dari atas. Kalau yang diharapkan hanya menyatakan ada atau tidak ada, maka pemeriksaan dilakukan terhadap 10 dan 15. Maka tampil pesan 15 ditemukan. Kalau yang diharapkan adalah menampilkan seluruh data yang sama dan posisinya, maka pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh data 10, 15, 9, 3, 25, 65, 15, dan 30. Pada saat pemeriksaan dilakukan dan ternyata sama, maka posisi data yang sama tersebut akan disimpan dalam variabel juga atau tipe array. Dan hitung banyaknya data yang sama, sehingga akan tampil pesan 15 ditemukan sebanyak 2, yaitu pada posisi 2 dan 7. Nah, contoh dari hasil codingan sequential search ada pada gambar yang ada di bawah ini. Selanjutnya, proses kerja pencarian beruntun, yaitu ada nilai variabel array sekumpulan bilangan. Selanjutnya ada posisi variabel array yang menampung indeks dari bilangan yang dicari. Selanjutnya bilangan yang akan dicari. Banyak, yaitu banyaknya bilangan yang dicari di dalam nilai. Data yang akan dicari bilangan sama dengan seperti 15. Oke, proses pencarian atau proses perulangan yang pertama ada I sama dengan 0. If nilai dalam kurung siku I, bilangan sama dengan bilangan, nah maka dinyatakan false. Maka tidak ada perubahan dan dilanjutkan ke proses perulangan kedua dengan menaikkan harga I sama dengan 1 dalam kurung I plus. Nah, contohnya seperti pada tabel di bawah ini, ada nilai, indeks, dan posisinya. Oke, selanjutnya proses pencarian atau proses perulangan yang kedua, I sama dengan 1, atau if nilai dalam kurung siku I sama dengan bilangan true atau dinyatakan true karena ketemu, maka posisi akan berisi sama dengan indeks sama dengan 1 dalam kurung posisi dan dalam kurung sikunya banyak datanya sama dengan 1 dan banyak sama dengan 1. Kemudian dilanjutkan ke proses perulangan ketiga dengan menaikkan harga I sama dengan 2 dengan instruksi I plus. Nah, contohnya pada gambar di bawah ini, pada posisi telah ditemukan pada indeks ke-1. Selanjutnya
pada indeks 0. Maaf. Selanjutnya di sini ada binary search, yaitu jenis yang kedua dari search. Binary search adalah metode pencarian suatu data atau elemen di dalam suatu array dengan kondisi data dalam keadaan terurut. Proses pencarian binary search hanya dapat dilakukan pada kumpulan data yang sudah diurutkan terlebih dahulu, menaik atau menurun. Oke, pertama tentukan posisi awal 0 dan posisi akhir n-1. Hitung posisi tengah, posisi awal plus posisi akhir, banding 2. Bandingkan data yang dicari dengan elemen posisi tengah. Nah, jika sama maka catat posisi dan cetak kemudian berhenti. Jika lebih besar maka akan dilakukan pencarian kembali ke bagian kanan dengan posisi awal. Posisi tengah plus 1 dan posisi akhir tetap, kemudian ulangi mulai poin 2. Jika lebih kecil maka akan dilakukan pencarian kembali ke bagian kiri dengan nilai posisi awal tetap dan nilai posisi akhir. Posisi tengah 1, kemudian ulangi poin 2. Oke, selanjutnya di sini kita akan langsung membahas materi mengenai teknik sort. Nah, di dalam pengurutan data terdapat istilah ascending dan descending. Pengurutan dengan dasar dari nilai yang kecil menuju nilai yang besar disebut ascending, urut naik, sedangkan yang disusun atas dasar dari nilai besar ke kecil tersebut descending. Nah, pada teknik sort ini terdapat 3 jenis sort, yaitu ada metode bubble sort, metode pengurutan seleksi atau selection sort, dan quick sort. Oke, yang pertama di sini terlebih dahulu kita bahas yaitu metode bubble sort. Metode bubble sort merupakan metode tersederhana untuk melakukan pengurutan data, tetapi memiliki kinerja terburuk untuk data yang besar. Pengurutan dilakukan dengan membandingkan sebuah bilangan dengan seluruh bilangan yang terletak sesudah bilangan tersebut. Penukaran dilakukan kalau suatu kriteria dipenuhi. Contoh dari bubble sort ada pada gambar di bawah ini, yaitu ini contoh tahap satunya, di mana di sini terdapat beberapa elemen yang akan dilakukan proses penukarannya secara bertahap. Nah, di sini ada elemen 25 yang akan dibandingkan dengan elemen 57. Nah, jika kedua elemen ini, jika elemen yang sesudah 25 ini lebih besar daripada 25, maka 25 tetap dan tidak akan ditukar. Nah, langsung lanjut 57 ini dibandingkan dengan 48. Dengan 48 jika hal yang sama juga terjadi ataupun tidak, maka di sini dia akan terjadi penukaran karena data dari data 57 ini, data yang setelah 57 ini dia lebih kecil dari data 57 tersebut. Nah, maka itu akan terjadi penukaran. Selanjutnya di sini baru kita bandingkan lagi yang 57 ini dibandingkan dengan elemen yang setelah elemen 48, yaitu dia dibandingkan dengan elemen 37. Nah, elemen 37 ini dibandingkan dengan elemen 57 tadi dan dilihat mana yang lebih besar atau dibandingkan kembali. Nah, ternyata elemen 37 ini dia lebih kecil dari 57, maka akan terjadi penukaran. Nah, jika sudah terjadi penukaran, kita akan lanjut lagi membandingkan elemen 57 yang tadi dengan elemen 12 setelah elemen 37. Nah, dia dibandingkan sama halnya juga seperti tadi. Jika dia lebih kecil, maka itu akan terjadi penukaran seperti pada gambaran tahap 1 ini. Nah, jadi kalau untuk tahap selanjutnya maka akan dilakukan hal yang sama juga seperti proses perbandingan tadi.
tapi nilai yang akan dibawa yaitu hasil dari perbandingan tahap 1 tersebut. Nah, jika itu sudah terurut hasilnya, jika belum terurut hasilnya dari hasil tahap 1, maka kita akan urutkan kembali ke tahap yang kedua. Oke, selanjutnya di sini selection sort. Ada selection sort. Pengurutan seleksi atau selection sort ini mempunyai mekanisme sebagai berikut, yaitu menentukan pos awal yang menunjuk ke lokasi awal pengurutan data. Diatur agar berisi indeksnya pertama dalam larik. Cari bilangan terkecil yang terletak antara posisi sesudah yang ditunjuk oleh penunjuk tersebut hingga elemen terakhir dalam larik. Lokasi bilangan terkecil disebut dengan pos min. Kemudian tukarkan nilai bilangan terkecil tersebut dengan nilai pos awal. Ulang proses dari pos awal bernilai 0 hingga N2 dengan N menyatakan jumlah elemen dalam larik. Oke, selanjutnya inilah contoh dari selection sort, di mana pos awal tersebut langsung dibandingkan atau langsung ditukarkan dengan nilai elemen yang terkecil. Nah, prosesnya dia langsung ditukarkan dan tidak harus dilakukan proses penukaran secara satu persatu dengan elemen setelahnya, tidak. Nah, selanjutnya jika sudah tertukar, maka kita tukar kembali pos awal yang pos awal yang telah kita tukarkan tadi, kita tukarkan kembali dengan yang lebih kecil dari nilai pos awal. Nah, setelah itu setelah sudah ditukarkan, maka kita lanjut pula ke penukaran elemen selanjutnya, di mana dilakukan dengan cara seperti tadi juga, sehingga menghasilkan hasil yang telah terurut secara cepat. Nah, jadi dia akan terus dilakukan sama halnya seperti proses penukaran yang tadi, yang sebelumnya. Dia akan terus dilakukan hingga elemen terakhir. Oke, selanjutnya di sini ada quick sort. Quick sort ini merupakan metode pengurutan data yang dikemukakan pertama kali oleh C.R. Hoare pada tahun 1962. Metode ini menggunakan strategi pecah belah dengan mekanisme seperti berikut. Larik dalam kurung siku PR dengan indeks terkecil adalah P dan indeks terbesar yaitu R disusun ulang di partisi menjadi dua larik. Larik A dengan dalam kurung siku P dan Q dan A dalam kurung siku Q ditambah 1 R sehingga setiap elemen larik A dalam kurung siku P dan Q selalu bernilai lebih kecil daripada setiap elemen pada dalam kurung siku Q plus 1 R. Selanjutnya, kedua larik tersebut diurutkan secara rekursif. Dengan sendirinya, kombinasi kedua larik tersebut membentuk larik dengan data yang telah urut. Oke, contoh dari pengurutan quicksort ini ada pada gambar yang ini. Contohnya di sini ada beberapa elemen 20, 27, 30, 45, 20, 15, 6 dan 50, di mana ini belum terurut. Nah, maka tahap 1 proses pengurutannya akan dilakukan dengan cara mengambil pivot dari elemen awal, di mana elemen awal tersebut dijadikan sebagai pivot, dan setelah itu dilihat nilai yang paling terkecil dari nilai pivot. Di sini ada nilai pivotnya kan ada 25, jadi dilihat yang paling terkecil dari 25. Jika yang terkecil tersebut sudah dikumpulkan, maka dia diletakkan pada sebelah kiri dari elemen pivot ini. Nah, selanjutnya untuk nilai yang terbesar diletakkan pada
elemen pivot di sebelah kanan. Nah, tahap keduanya yaitu kita akan memecah belahkan dari nilai yang terkecil. Nilai terkecil di sini kan ada 20, 15 dan 6. Nah, jadi di sini nilai 20 ini akan kita jadikan pivot kembali, sama halnya seperti yang tahap pertama tadi. Dan yang nilai terkecil dari pivot tersebut ditaruh di sebelah kiri dan yang terbesar diletakkan di sebelah kanan. Nah, selanjutnya jika sudah seperti itu, kita ulang lagi dari elemen yang terkecil dari pivot 20 tadi. Kita ambil dari 15 tersebut kita jadikan kembali sebagai pivot, dan yang lebih terkecil dari elemen pivot 15 tersebut diletakkan pada sebelah kiri dan yang lebih besar diletakkan pada sebelah kanan. Nah, jika sudah seperti itu, kita langsung masuk ke tahap 3, yaitu pembagian pada nilai yang terbesar. Nah, jika nilai yang terbesar ini, jika nilai yang terkecil ini telah diurutkan, maka kita langsung masuk ke nilai yang terbesar, pengurutan pada nilai yang terbesar. Lakukan juga seperti hal yang sama pada tahap sebelumnya, di mana nilai awal dari nilai terbesar tersebut dijadikan sebagai pivot dan yang terkecilnya diletakkan pada sebelah kiri. Nah, karena di sini nilai pivot tersebut emang lebih besar dari nilai-nilai yang lainnya, maka di sini kita tidak akan melakukan tahap pengurutan tahap keempat lagi, karena di sini sudah memang terurut. Contoh seperti 30, 45, 50 dan pivotnya 75. Jadi jika sudah terurut, kita langsung menggabungkan aja penggabungan nilai elemen pada tahap kedua tadi, yaitu di mana 6, 15, 20 atau dari tahap 1, 20, 15, 6 ini mereka sudah terurut menjadi 6, 15, 20 dan yang pivot pertama diletakkan pada setelah elemen 20. Nah, selanjutnya mereka tinggal digabungkan saja dengan hasil dari pengurutan tahap 3. Oke, jadi hasil dari contoh quicksort ini di sini adalah 6, 15, 20, 30, 45, 50 dan 72. Oke, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.